Tapi pernah nggak sih Bapak itu pernah kayak diajak foto, ayo Pak foto Pak gitu? Nah itu Pernah? sering itu. Ya, Sering. sering. Baru aja Banyak kemarin gitu. saya ajak foto beliau. Langsung Enggak, lebih kondisinya baru kan gini nak. Jadi kalau Pak Afrian ini mungkin kondisinya Sidoarjo. Jadi ketika ketemu saya itu antara percaya dan nggak percaya. Ini bener nggak sih yang main ini gitu? Dilihat aja. Kayak gitu. Kalau nggak tahu pemberitaan ya, jadi dilihat aja. Ini orang bener nggak sih dari ini? Kan biasanya kalau pemain film itu dari Jakarta, rata-rata kan Iya, seperti itu. iya. Tapi gini, saya coba untuk apa namanya menyampaikan ke teman-teman. Saya juga di ketua komite film Sidoarjo. Jadi saya mencoba untuk ngangkat Sidoarjo dari teman-teman yang ada, dari anak-anak yang ada di sini. Kalau suka di wilayah film, monggo silakan kita tekuni bareng-bareng. Karena saya sudah banyak ngomong di Jakarta bahwa orang-orang Sidoarjo bagus semua di film dan lain sebagainya. Jadi saya pikir di film ini saya coba untuk menggali potensi banyak dari teman-teman atau anak-anak di Sidoarjo. Saya sudah ada workshop kayak gitu, masuk ke sekolahan, dan saya coba untuk terus menggali, memperkenalkan film, dan saya pikir ini hal yang bagus dan ya bisa disupport dari anak-anak. Itu aja. Oke, next Pak Khalih. Pak Khalih, sejak kapan sih Bapak itu memiliki bakat editor, terus kan biasanya ngedit gitu ya kalau di ruang podcast. Nah, boleh nih Pak diceritakan ke Sobat Spentika. Nah, sebenarnya itu kecelakaan sebenarnya. kayak gimana tuh Pak? Ini karena Nazril, ini kelas 8 ya Nazril ya, Jihan kelas 7. Nazril ini berarti bareng dengan Pak Galih masuknya. Betul kan? Pak Galih sudah 2 tahun, baru 2 tahun di sini. Jadi memulai hal baru di Spentika itu awalnya ya ini foto perjuangan sekali. Makanya kenapa kok sementara ini kadang Pak Galih masih ngedit atau bagaimana, itu juga ikhtiar Pak Galih juga untuk belajar. Jadi bayangan Pak Galih itu podcast Spentika, terus ada kelas musik, kalau yang kalian tahu kan ada kelas musik, ada kantin fest yang musik di kantin itu secara live itu direkam, itu adalah salah satu laboratorium tidak hanya bagi kalian siswa-siswa tapi juga guru-gurunya untuk berkembang. Jadi ibaratnya kalau Nazril bilang punya bakat edit, saya insya Allah punya. Tapi kalau ahli belum. Kalau sampai kapanpun itu akan tetap jadi laboratorium kalian dan juga Bapak Ibu guru kalian untuk terus belajar mengasah keterampilan terutama di dunia digital seperti ini. Itu. Apa sih alasannya Pak Khalih itu mengapa Bapak bisa menjadi seorang guru sekaligus juga memiliki bakat permusikan dan editor? Kalau bakat musik kan dari kecil ya, dari SMP itu. Kalau editor ini ya itu tadi seperti yang sudah Pak Galih bilang bahwa sebenarnya proses Pak Galih editor itu kan juga masih belajar juga. Jadi nggak ada nggak ada niatan lain untuk selain belajar seperti itu. Insya Allah nanti ilmunya pun juga nggak akan dipek sendiri dengan Pak Galih, semua akan disebar. Makanya di podcast ini yang pegang kamera ada anak-anak, nanti editing pun nggak semuanya Pak Galih, kadang teasernya mereka yang buat. Yang utama karena memang setiap podcast kita pakai 3 minimal kan ya, ini minimalis sebenarnya. Saya syuting konten aja 2. Karena 3 kamera itu juga butuh kejelian juga. Terus ini yang penting satu, saya punya sense of art itu. Harus punya insting seninya itu. Ketika kita mengedit itu juga harus punya itu. Nggak hanya asal potong-potong aja, tapi kapan nangkep momennya, kapan punya kreativitas di editingnya itu juga. Kameramen pun juga sama, menangkap momen objek pun juga harus punya sense of art itu juga. Itu yang paling utama. Itu pun sebenarnya semua ada. Kalian punya kecerdasan itu, tinggal kalian melatih. Kalau musik memang sudah dari kecil ya,
ada dari kecil seperti itu. Sampai sekarang pun Pak Gali juga masih band-bandan juga. Meskipun kadang-kadang Pak Afrian. Jadi kalau ada hajatan, sunatan itu biasanya tanggapan. masih tanggapan ya. Jadi ya dari apa ya, karena memang passion ya Pak Gali di situ ya, mau sampai kapanpun Ya, juga, Pak, sampai sebelum tua pun lanjut, juga seperti itu. Pertanyaan berikutnya boleh diminum dulu. Oh, Kok iya. kayak monggo. dari tadi kok itu. Iya, Tanya- kedengeran ya Udah suara saya spot ya? bergetar gitu ya. Oh, Pak diminum dulu Pak. Terima kasih. Istirahat bentar. Kopi susu Pak Afrian. Boleh. Saya selalu minum kopi susu Pak Kodrat. Kenapa? Oke. Kalau kopi yang hitam itu pahit. Hidup saya dulu pahit Pak. Saya nggak mau kembali lagi. Saya pengen hidup saya manis terus. Wah, ini bisa dicontoh ini ya. Berarti hidup saya masih pahit ini Pak. Enggak juga. Guyon Pak. Bismillah. Oke, lanjut. Jadi kan enak ya Pak ya, sambil ngobrol lagi. Dari tadi kok kering saya. Iya. Sebenarnya kamu yang pengen minum berarti. Pak kali kan kayak itu dari mic-nya loh kayak itu Oh, gitu. udah teriak-teriak. Iya. Oke. Nah, menurut Pak Afrin secara pribadi nih Pak, Iya. apa sih pesan yang ingin Joko Anwar sampaikan ke penonton film Siksa Kubur melalui peran Bapak sebagai jihadis? Apalagi kita semua tahu latar belakang Bapak juga sebagai guru agama Islam. Kayak ada klub-klubnya gitu loh Pak. Pesan ya. Iya. Sampaikan. Yang jelas pesannya untuk film Siksa Kubur itu adalah begini, secara global aja pesannya. Jadi setiap agama itu punya doktrinatif atau dogmatif, apa ya bahasanya biar anak SMP tahu ini. Setiap agama itu punya ajaran-ajaran sendiri yang harus dipercaya. Makanya tagline-nya mesti percaya kayak gitu. Jadi kamu kalau umat Islam ya percaya apa yang kamu lakukan ya itu kayak gitu. Jadi pahami apa namanya keislaman kalian dengan baik. Nah, kalau misalkan peran yang saya pakai di situ atau saya mainkan di situ sebagai jihadis, artinya Islam itu juga berwarna-warni. Jadi pesannya adalah kalau belajar Islam yang rahmatan lil alamin, jadi yang bisa merahmati semua alam, jadi kita belajar yang baik-baik. Mungkin bukan menamakan agama Islam ada yang nggak baik, bukan, tapi ada beberapa faham yang di situ mungkin agak lumayan garis keras dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu terserah mereka. Tapi yang kita ajarkan bagaimana caranya beragama dengan baik, mempercayai sesuatu yang kita percaya, terutama agama, masalah ketauhidan, masalah keesaan Tuhan, masalah syariat dan lain sebagainya. Pahami dengan baik. Itu aja. Kalau nggak bisa dilogiskan, nggak semuanya agama bisa dilogikakan, kan seperti itu. Jadi kalau kamu percaya agamanya Islam, ya udah dipercayain aja, lakukan apa yang diajarkan guru pendidikan agama Islammu. Itu aja sih pesan-pesan moral yang diberikan Joko Anwar ke kita. Berat ya. Iya, lumayan. Lanjutkan ini mari saya SMP ya ini. Saya ngomong apa ya ini? Bagus saya luar biasa. Itu aja. Itu kebetulan atau gimana Pak? Kebetulan gimana maksudnya? Ya mungkin itu kebetulan. Oh, perannya. Ya. Kok aku guru. Jadi gini, iya memang gini prosesnya Joko Anwar itu orangnya kan sains artnya ada, sains apa ya untuk Insting. iya instingnya untuk memilih aktor itu keren. Jadi luar biasa. Jadi dia nulis skrip itu sudah membayangkan wajah saya. Belum bertemu sudah. Iya, tahu dia beliau cerita ke seperti saya itu, apa. dia ke cerita saya gitu. Ketik kayaknya Afrian ini. Kayak gitu udah. Jadi langsung telepon. Yan, besok ke Jakarta ya. Ngapain? Siksa kubur. Oke, itu dengan gitu aja. Oke. Langsung udah, jus. Jadi ini dihubungi sama krunya lah, dihubungi krunya, terus di WA sama Joko, Mas Joko. Jadi saya hormat sekali sama beliau. Jadi ya udah, mungkin rezeki saya masuk ke circle beliau dan ya nggak apa-apa, nggak harus bermain film banyak, tapi film 1-2 tapi bermutu. Nggak harus menjadi pemeran utama. Jadi kalau teman-teman kesenian di aktor kayak Arifin Ukwan dan sebagainya mungkin kebanyakan menasihatin saya bahwa aktor itu nggak harus jadi lead aktor atau main talent. Nggak usah jadi pemeran utama kamu. Kamu bisa di depan bisa, di tengah bisa, di belakang bisa.
siap dimainkan di mana saja. Jadi itu orang kesenian, jiwa kesenian ya. Jiwa kesenian seorang aktor yang benar-benar murni dari teater atau mungkin dari kesenian itu biasanya doktrinatifnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke lokal misalkan. Salah satu aktor lokal di Jawa Timur. Mempertahankan kelokalan kita itu nggak gampang. Mempertahankan menjadi aktor lokal yang bisa main di film nasional itu nggak mudah. Karena persaingannya di Jakarta gak kurang-kurang. Iya. Banyak sekali dari anak kecil sampai orang tua itu banyak. Casting itu misalkan ada PH casting yang ikut itu udah ribuan orang. Nah kalau saya bisa main di film nasional itu kan namanya keberuntungan. Nah ini coba ini bagus nih. Keberuntungan itu bukan terus aku beruntung mendapatkan ini. Enggak, keberuntungan itu adalah ada sebuah kesempatan yang dicampur di situ karena kamu punya skill di situ. Ada waktu yang tepat. Yang di situ kamu juga punya skill di situ. Misalkan, siapa namamu nak? Nazril misalkan. Nazril pinter nge-MC, gak karu-karuan, set. Habis itu ada produser, set. Itu kan momen, kesempatan. Nazril ikut saya, ngapain? Kamu jadi host di TV apa? Nah itu namanya keberuntungan. Ada kesempatan, ada waktu, dan kamu punya skill di situ. Itu namanya keberuntungan. Nah, ada orang yang punya skill gak karu-karuan, wah, tapi dia masih belum beruntung. Ya kan, ikut audisi sana, nggak beruntung, ikut audisi karena dia nggak punya kesempatan atau waktu yang menemukan Pak Kodrat. Itu kayaknya seperti saya. Iya, itu. Jadi saya termasuk mungkin kesempatan yang memberikan saya dan saya punya skill di situ akhirnya ya dipercaya untuk memainkan sesuatu. Itu tadilah. Kalau Allah memberikan menasehati dalam Al-Quran, wong Islam itu ya yang pertama adalah ikhtiar, habis itu berdoa, habis itu tawakal. Konsep Islam itu seperti itu. Ikhtiar itu berusaha, kita berusaha terus lah, ikut aja. Lama kelamaan kesempatan itu akan muncul dengan sendirinya. Habis itu berdoa, ya Gusti Allah ya, mari ikhtiar berdoa, menjalurkan Gusti Allah, minta ke Gusti Allah. Habis itu pasrah, tawakal, ya pasrah itu yang akhirnya ketemu dengan orang lain, ditemukan. Luar biasa sekali ya Sobat Sventika. Untuk film terbaru Bapak nih, Hold on Little Girl ya Pak ya, itu sudah rilis atau belum ya Pak? Jadi gini, saya coba klarifikasi ya. Hold on Little Girl itu adalah film Jawa Timur. Ya. Untuk yang segera rilis ini adalah ada di Netflix nanti tanggal 15 Juni itu rilis, tapi kalau misalkan nggak punya Netflix, web series ya, kalau nggak punya Netflix ya nggak bisa lihat saya akhirnya kayak gitu. Yang kedua adalah ada 1, 2, 3, ya ada 3. Yang terakhir adalah ada Rest Area. Nanti ada film Rest Area, film thriller. Itu saya ada di situ dan tahu Lutesa ya? Lutesa tahu nggak ya? Pemain film Ali Topan, Sudah zaman. Ajil Dito, nggak tahu ya. Jadi aktor-aktor muda kemarin sama aktor-aktor muda, jadi ya udah main sama aktor-aktor seangkatan kalian kayak gitu ya. Jadi saya paling tua sendiri. Itu di bioskop nanti. Jadi ada 3 film yang masih belum rilis, 2 film, satu web series yang belum rilis. Banyak banget. Enggak juga. Dicatat ya? Enggak juga. Iya. Enggak juga. Kalau ada kesempatan untuk syuting ya saya izin. Kalau enggak ya saya ngajar saja. Oh iya, Pak Gali ini kan juga menjadi ketua P5 Kearifan Lokal. Yeah. Ada nggak sih Pak tantangan yang menarik menurut Pak Gali ketika menjadi ketua P5 gitu? Tantangan. Ya. Kalau tantangan itu di anak-anak nggak ada, di guru juga nggak ada. Saya lebih tantangan itu selalu saya tanamkan bahwa tantangan terbesar itu ada di diri saya sendiri, ada di pribadi saya sendiri. Bagaimana saya harus komitmen, bagaimana harus konsisten untuk menuju ke goals itu ya. Jadi dari dulu memang Pak Gali mindset seperti itu. Bahkan setiap ujian sekolah pun juga itu. Musuh terbesar dalam hidup saya itu bukan saingan ya, bukan saingan, tapi diri saya sendiri. Bagaimana saya bersikap, bagaimana saya harus menempatkan diri, menata emosi, menata intelijensia itu juga. Jadi
untuk P5 ini sangat luar biasa, dipertemukan oleh anak-anak yang sungguh kreatif sekali. Ya, ada Mbak Jian ini yang kelas 7 ya. Iya. Jadi ini kearifan lokal kelas 7. Makanya di gambaran saya dari kemarin-kemarin itu 1 bulan itu saya ngimpi Pak Afrian terus. Ini saya harus datang Makasih orang bro. ini. Anak-anak yang kreatif kalau nggak didatangkan Pak Afrian itu sungguh sangat menyesal. Benar Pak Afrian. Jadi pernah suatu waktu itu ini pengalaman yang sangat menohok ya, pengalamannya Pak Galis. Pak Galis boleh cerita sedikit. Kenapa Pak Galis harus banting tulang, harus berpikir terus dan sebagainya untuk kalian bagaimana supaya kalian bisa menjadi besar itu. Pernah dulu tahun 2015 ketika Pak Galis masih mengajar di madrasah Pak. Jadi saya dulu juga ustadz seperti itu Pak. Ustadz guru maksudnya, bukan ustadz. Menemukan satu anak talent vokal kelas 2 waktu itu. Karena tidak ada peralatan dan tidak ada waktu. Jadi Pak Galih itu setiap tahun itu pasti mengajarnya itu 5 sekolah Pak. Yang saya unggah. 5 sekolah. Jadi kesempatan bertemu dengan siswa itu ya ketika duduk di kelas sudah. Setelah selesai itu harus pindah ke sini, menemukan satu talent yang kalau Pak Afrian masih ingat ada penyanyi perempuan dunia yang terkenal, Biok. Suaranya itu hampir mirip dengan Biok. Dan itu Biok itu satu-satunya penyanyi yang suaranya sama merinding saya. Sampai khas ya, hanya ada satu di dunia yang jenis suaranya kayak Biok. Saya temukan di sekolah itu. Dan kacaunya apa? Kacaunya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sampai sekarang membayangi Pak Galih ya. Menyesal, jadi Pak Galih menyesal ketika ada anak yang punya potensi tapi tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi di musik bidangnya Pak Galih. Itu sangat membuat menyesal sekali di situ. Emang banget sih. Emang. Makanya saya harus mendatangkan Pak Afrian ke sini. Apapun yang terjadi. Hampir sama lah, saya sama Pak Kodrat hampir sama. Jadi di SMK mungkin Pak Septiawan tahulah ya, tahu banyak tentang saya, hitam putih saya di sekolah. Jadi saya pasti akan nyari teman-teman yang anak-anak yang berbakat satu sekolahan itu. Harus imbang, saya nggak mau ini. SMP harus ada pasti kayak gitu ya. Ngomong ke Pak Septiawan, beliau kan juga kesiswaan dulu. Pokoknya SMP harus ada. Dulunya enggak. Kalau Pak Septiawan belum ke situ dulunya enggak Pak Septiawan. Jadi MC dikuasai area SMK. Saya nggak mau. Harus ada anak SMP ini. Sopo temen aku. Nah gitu Pak kali. Saya coba bertemu dengan saya akhirnya public speakingnya saya atur, untuk saat mungkin sudah teristiqomahkan ya, artinya sudah banyak tak rubah, akhirnya menjadi sesuatu yang sudah menjadi lumrah. Akhirnya SMP 2 kalau MC anniversary kayak gitu ya, terus ada SMK kalau kita ada kegiatan bersama maulutan dari SMP dan SMK dia sebelum November kayak gitu, biasanya dari SMP tak ambil satu, dari SMK tak ambil satu. Jadi sekarang sudah teristiqomahkan dan bagus. Tapi saya orangnya agak lumayan ini ya, apa namanya, kalau dibilang perfeksionis atau apa ya. Jadi saya nggak mau kalau nggak latihan, harus latihan di depan saya dan harus saya lihat. Saya orangnya kayak gitu. Jadi saya butuh 5-6 kali latihan pokoknya ketemu saya. Kayak gitu harus. Ini sebenarnya capek lah kita ya, habis ngajar ke sini ke sana ke sini. Tapi ada kepuasan. Ada kepuasan sendiri. Kayak kemarin kayak gini ya. Saya coba untuk public speaking seperti ini misalkan Pak Galih. PAI Pendidikan Agama Islam. Ini semua anak-anak belum pernah ceramah agama. Itu kalau nggak saya nggak bakalan mau itu kayak gitu. Jadi pertemuan pertama bab ini saya habiskan ya, bab tentang tabligh penyampaian, tak bikin tuh anak-anak satu kelas untuk hafalin muqaddimah. Jadi setiap hari hafalan alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wala hafal Pak sesuk maneh terus sampai 3 pertemuan terus mari ngono tak bikin ini apa namanya yang terhormat sampai sallallahu alaihi wasallam yang kedua kayak gitu baru tema itu tiap hari. Nah habis itu praktek tak nilai bagus ya beberapa kelas mulut apa ya kemarin mulutan apa Isra Mi'raj ambil satu des tampil loh glodak nang kono biar kepala sekolah saya tahu pendidikan agama Islam ceramah agama punya itu tinggal moles sedikit
terjadi mereka. Jadi Berarti kayak saya tuh orangnya kayak akademi- gitu loh. akademi gitu kan. Jadi Akademi bidang masing-masing. saya tuh orangnya gitu. Jadi apa ya? Saya eman melihat anak-anak yang berbakat itu eman banget. Karena gini, Nggak bakal nemu mungkin ya. Berapa tahun lagi nemu seperti itu kan? iya, Kayak anak prestasi spesial gitu ya, prestasi langka. itu ada akademik dan ada non akademik. Yang saya coba untuk kasih tahu bahwa kita nggak selamanya kok hidup terus moro-ngono akademik itu bagus terus menjamin kehidupanmu itu juga bagus di wilayah akademikmu gitu loh. Bukan saya pesimis bukan, tapi paling nggak ada pilihan non akademik di situ. Kalau punya bakat kenapa tidak? Ayolah kayak gitu. Kembang. Dikembang. Itu sih kalau saya coba untuk menularkan hal seperti itu. Kalau menurut Mbak Jian sama Mas Nasril dengan datangnya Pak Afrian ini apa yang dirasakan coba? Iya itu Nasril dulu coba. bangga banget sih Pak, Wah, soalnya bangga luar biasa ya. gimana ya, teman-teman belum pernah ketemu sama Pak Afrian tapi saya sudah ketemu duluan. Luar jadinya Oh, jadinya di Nakalan kelas berarti. jadinya di kelas itu bisa dipamerkan, aku tadi ketemu sama yang bawa bom. Nah, sama nih kayak Kak Nazril nih. Kayak kesempatan Jian? wis ketemu orang spesial gitu. Aduh. Tapi intinya ya. jangan tersilau ya. Tapi perlu ya pahami bagaimana perjuangannya Pak Afrian juga, prosesnya menuju ke sana itu yang paling penting untuk kalian paham. Panjang dan puluhan tahun itu. Puluhan tahun. Saya nggak ngomong setahun 2 tahun tapi puluhan tahun. Iya Pak, untuk acara baru besok kan ya Pak, Dinas Pendidikan Sidoarjo akan melaunching program PPDB jalur kelas khusus, yaitu kelas seni, kelas olahraga, dan cerdas istimewa. Sebagai guru, aktor film, dan ketua Departemen Film Dekasda, ada tidak rencana untuk berkolaborasi Pak, semisal membuat agensi aktor, aktris berbakat dari program kelas khusus pendidikan tersebut untuk ditawarkan ke Joko Anwar. Waduh. Yang jelas kalau program untuk saya coba klarifikasi, saya bukan ketuanya, saya ketua komite filmnya. Jadi ada ketua Dewan Kesenian Sidoarjo, ada ketua divisi seni tradisi, ketua film kayak gitu ya. Nah, program dari pemerintah sangat bagus sekali. Kalau untuk dari kita teman-teman dari film itu sudah ada wadah yang jelas. Sudah ada wadah. Wadahnya apa? Ada komunitas-komunitas film di situ. Terus sudah banyak melahirkan karya-karya film-film pendek dan lain sebagainya di situ. Terus kemarin juga teman-teman juga sudah berpikir untuk ya bocah kita bikin agent talent nggak untuk ini? Ya nggak apa-apa. Saya pinginnya kalau saya disuruh untuk bikin itu, saya pinginnya kalau main film yang bikin anak-anak Sidoarjo, yang main talentnya harus semuanya Sidoarjo. Tak gituin semua. Jadi nggak usah kita ngambil talent dari yang lain. Kalau misalkan dari Dikbud atau apa namanya Dikbud ya, pemerintah itu membuat seperti itu, monggo silakan, kita akan lebih sangat bersenang hati karena kemarin saya sempat kecewa sih Pak Kodrat, artinya saya mencoba untuk menawarkan untuk workshop film ya, workshop film bahkan tak gratisin, tak biaya dari Dekesda dan sebagainya. Saya bikin sesuatu yang mungkin di situ saya nggak butuh penghargaan dari Dikbud dan sebagainya sebenarnya. Cuman saya ingin menawarkan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Nah di situ saya ada program namanya Layar Lokal. Layar Lokal itu adalah hasil dari produksi filmnya anak-anak Sidoarjo yang saya coba untuk bukan pamerkan screening ke khalayak umum. Prinsip saya adalah ini biar teman-teman juga tahu kalau membuat sesuatu jangan ditampilkan ke orang-orang yang sama sefrekuensi dengan kita. Misalkan saya ya orang film, screening film, ngundang komunitas film. Buat apa? Kan sama orang-orang filmnya gitu loh. Dakwanya ya nggak nyampe, kita dikritisi juga sama orang-orang film. Kalau kita punya film, kita tampilkan ke orang-orang yang nggak tahu film. Nah itu, saya coba untuk mengundang anak-anak SMP, SMA, minta bantuan Dikbud. Merekanya bilang gini, emang ada orang film di Sidoarjo? Itu sangat tersinggung sekali saya. Kan saya nggak ikut untuk nganterin proposal atau surat ya. Tunjukkan nama saya. Coba browsing Afrian Arisani. Ya sombong saya keluar kan akhirnya. Lihatin IG saya. Saya aktor nasional, bilang kalau di Sidoarjo ada orang-orang yang nasional di sini. Akhirnya tahu, ternyata
dia orang Sidoarjo baru dikasih untuk izin gitu loh. Nah, hal seperti itu yang saya coba untuk akhirnya bersuara ya, maaf ya. Kalau diedit boleh nggak apa-apa. Akhirnya bersuara ya saya. Akhirnya diundang tuh SMA untuk ke layar lokal. Nah, itu lega banget. Itu tahun kemarin. Saya akan istiqomah untuk tahun besok ketika ada layar lokal, saya akan lebih mengundang banyak anak-anak SMP dan SMA ya untuk saya undang ke layar lokal untuk menikmati film hasil karya dari teman-teman. Luar biasa Itu. itu. Saya pengennya seperti itu. Di bioskop komersial atau Nanti terserah bisa di Dikas atau di kemarin itu di Antartika kita nyewa gedung, ada studio ini dan sebagainya. Untuk masuk ke situ kayaknya harus butuh bantuan dana yang banyak ya. Itu jadi nyewa bioskop mahal Pak, satu kursi itu berapa Pak? Kurang tahu saya. Nah itu tinggal kalikan 300 Wadah. kursi ya. Nah itu kalau nggak Itu punya ya uang luar banyak biasa kayaknya itu ya. susah. SMP itu punya SMP 10 November. Wah, Tuh, luar biasa. booking sudah mulai booking tuh. Dispendik mungkin ya bisa mensponsori. Ya. Saya coba untuk masuk ke sekolah. Itu ya. Oke, for your information Sobat Spentika nih, Bapak Afrian nanti akan berbagi praktik baiknya sebagai narasumber di P5 Kearifan Lokal kelas 7 kita nih guys. Nah, beliau akan berbagi ilmu kesinematografian dengan siswa Spentika. Nantinya siswa-siswi Spentika akan membuat vlog dokumentasi nilai kearifan lokal daerah Krian. Oke, yang terakhir nih. Menurut Pak Afrian dan Pak Galih, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Menurut pandangan Pak Afrian dan Pak Galih itu seperti apa sih Pak? Untuk Pak Afrian dulu. Sama ini kursi budaya. Senior. Saya lebih ke pendidikan agama Islamnya. Ini ngomong rotok halus sih, rotok ngeluh sih aku iki kan. Sama dulu Pak. nih. Pak. Oke, jadi itu semboyannya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau saya kaitkan dengan guru ya, kita harus bisa berada di depan memberikan teladan kepada anak didik kita. Di tengah kita memberikan support, membersamai mereka, dan di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi. Mungkin sekiranya seperti itu ya, secara umum sih sebenarnya. Iya, secara umum. Monggo Pak Afrian. Kalau saya sih tetap ya, saya selalu kritis di wilayah guru. Saya juga pesan ke guru-guru teman-teman saya. Ada kata-kata membersamai dan memberikan teladan. Artinya memberikan teladan itu memberikan contoh. Ya, fenomena sekarang mungkin ketika kita kalau lihat guru-guru Spentika orang-orang kreatif yang saya yakin selalu memberikan teladan, memberikan contoh. Mungkin P5 dan sebagainya. Saya yakin Pak Kodrat ini luar biasa. Jadi memberikan sesuatu pembelajaran itu nggak harus menyuruh anak-anak langsung ayo kamu tugas ini, enggak, tapi Pak Kodrat langsung bikin sesuatu ini hasil karya saya, kalian bisa menyontoh saya gitu. Jadi bisa membersamai, akhirnya kita punya karya dan akhirnya kita bisa membersamai mereka, paling enggak sama kayak kita atau mungkin agak berbeda dengan kita, terserah mereka. Betul aja saya. Memberikan teladan dan membersamai, mengawal mereka sampai kalau bisa jadi orang, itu aja. Nah, karena ini film terbarunya yang lagi viral-viralnya itu kan Siksa Kubur. Ada nggak sih Pak golden ticket buat kita nonton bareng gitu? Itu sekarang sudah ini ya, Siksa Kubur berapa sudah 4 juta lebih. Wah, luar biasa. Tapi masih belum diekspos di grup itu. Cuman untuk golden ticket dan sebagainya, saya pikir sudah lewat. Sudah lewat ya. Jadi ya ini menjadi top record filmnya Joko Anwar yang sudah masih bisa bertahan di hampir 1 bulan. Film nasional itu kalau sudah bisa bertahan 2 minggu saja sudah bagus. Karena target kita cuma 2 juta ya, film horor ya, horor religi lah ya. Target kita cuma 2 juta, kalau misalkan mendapat 4 juta sampai 5 juta itu menurut saya bonus dari Gusti Allah, dari sebuah konsistensi kita aja. Karena ada yang tadi itu ya, apa gimana Pak? Jangan keluar. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Bahaya. Ikonik banget itu. Itulah. Ya, itu aja. Iya Pak, kesimpulan yang bisa kita ambil dari Bapak
Afrian dan Bapak Gali apa dari pertanyaan Pak Gali dulu. Ya kita harus tetap semangat ya, tetap konsisten, jangan pernah lelah untuk mengejar impian. Itu aja sih. Oke, Bapak Afrian. Kalau saya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau suka pada sesuatu ya, passionmu apa, misalkan saya membagi 3, saya sudah ngomong ke Pak Kotret, saya membagi 3 aktivitas di kehidupan saya. Ada pekerjaan, ada hobi, dan ada pekerjaan, ada passion, dan ada hobi. Pekerjaan saya adalah tetap menjadi tenaga pendidik untuk anak-anak saya yang ada di SMK 10 November. Saya mencintai mereka, saya menyayangi mereka, apa yang perlu untuk mereka saya akan hadir untuk mereka. Itu pekerjaan saya dan tugas wajib bagi saya. Yang kedua adalah passion. Passion ini adalah separuh hobi, separuh pekerjaan. Jadi ketika ada syuting film ya saya syuting, kalau enggak ya saya kerja. Kadang-kadang passion itu juga menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Ya bisa berupa materi, bisa berupa kebanggaan, ya bisa apresiasi dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin hobi. Jadi saya sering mengeluarkan biaya untuk beli. Saya suka kembang ya, bunga. Saya suka bunga. Saya suka ngopeni bunga di rumah ya, semprot-semprot bunga. Atau mungkin olahraga di rumah, saya suka workout yang olahraga fisik di rumah. Saya sering beli barbel atau beli apa dan sebagainya. Itu sih. Jadi kalau pengen sesuatu punya passion, tekuni aja, istiqomah aja. Kita ulangi lagi bahwa istiqomah itu adalah menyebalkan, memuakkan, membosankan, menjenuhkan. Sangat. Tapi hanya dengan istiqomah yang bisa menghasilkan sesuatu. Tanyain bapak ibu guru di sini, berangkat pagi, pulang, besok lagi berangkat lagi, pulang lagi, berapa tahun itu? Ketemu wajahnya Nazril, kalian terus berapa tahun? Bosan sekali. Ya, bosan sekali. Ngajar lagi, ketemu apalagi dengan mata pelajaran yang sama, Pak ya. Betul, seni budaya. biasa. Itu lagi. Tapi ya dengan itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Itu aja. Jadi pernah juga saya bilang gini Pak ke anak-anak, kalian itu adalah karya seni Bapak. Itu. Jadi kalian itu kanvas, Pak Gale dan Pak Afran itu yang mewarnai. Biasa. Begitu bangganya nanti kita itu melihat kalian itu sukses itu, wah ini karya saya. Biasa. Jadi seperti itu. Demikian Sobat Spentika, aku Jihan dan Aku Nazril pamit undur diri. Spentikes memberi Memberi inspirasi tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.